Tiap tahun buruh menuntut kenaikan upah, tiap kali pengusaha merasa keberatan, dan tiap kali pula pemerintah ditimpa kerepotan. Buruh tak senang, pengusaha tak senang, pemerintah pun tak senang. Ini adalah situasi yang aneh. Ketika akhirnya jumlah upah minimum ditetapkan, semua pihak itu sama-sama tak gembira. Hakikat sebenarnya adalah buruh tidak pernah menerima kenaikan upah. Setiap ada kenaikan angka gaji, itu hanya dimaksudkan menyusul kenaikan inflasi. Kenaikan angka gaji hanyalah ilusi, karena ia selalu terlambat di belakang kenaikan angka harga-harga barang. Jadi, istilah yang paling tepat adalah penyesuaian upah. Kemudian, buruh tidak juga dimaksudkan untuk hidup sejahtera, karena mereka hanya dari sumber daya industri yang secara kapitalistik harus digunakan secara efisien. Dari 3 kategori sumber daya, hanya sumber daya manusialah yang paling mudah diakali, sedangkan yang lainnya bersifat fixed rate. Di pihak pengusaha, kenaikan upah buruh berarti kenaikan suatu harga pokok produksi. Kenaikan harga pokok produksi menuntut kenaikan harga jual. Ini adalah masalah mendasar yang pelik, karena akan langsung berbenturan dengan daya beli pasar, persaingan, dan kesehatan cash flow. Biasanya, inflasi juga memberi beban kepada pengusaha berupa naiknya harga bahan baku, serta pembelian barang modal. Jangan terlalu melihat pengusaha itu mewah, sebab kebanyakan mereka adalah fakir miskin yang hidup bergaya di atas kredit usaha dan kredit konsumsi. Cicilan pokok dan bunganya harus ditutupi setiap bulan, dan apabila ada gangguan dengan sirkulasi usaha, maka mereka bisa jatuh lebih susah dari seorang buruh. Mereka, para pengusaha, juga harus membayar pajak yang berlapis-lapis, yang seluruhnya harus dibebankan kepada harga pokok produksi. Pemerintah sendiri harus bekerja keras untuk menarik pajak dari proses produksi yang berjenjang ini. Kenaikan angka upah buruh bisa mengurangi kemampuan perusahaan membayar pajak. Jatah negara pasti merosot. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas tersendiri di tengah kerumitan ini. Mereka tak peduli soal kesejahteraan, sebab yang dilakukan negara fiskal adalah mengejar target pajak untuk membiayai roda pemerintahan. Meskipun akhirnya harus mengutang, seperti pemerintahan Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat berhutang? Karena pajak tak bisa terus-menerus menutupi pengeluaran negara yang meningkat karena inflasi. Oleh karena itu, bukan upah buruh yang dinaikkan, tapi pajaklah yang harus ditingkatkan. Pajak-pajak ini harus ditargetkan secara ketat dan keras, karena perlu untuk membayar tagihan pokok hutang nasional beserta bunganya. Karena inflasi meningkat secara pasti, maka target pajak pun harus digas sekencang mungkin. Para doktor perpajakan dilahirkan dan dituntut berpikir keras untuk menemukan sumber pajak baru. Tidak heran, mulai saat ini hingga ke masa-masa mendatang, kita akan mendengar nama-nama jenis dan objek pajak baru, seperti yang kita dengar mengenai pajak kuburan mewah dan retribusi air permukaan umum dan air bawah tanah. Dan yang paling lucu, pajak nasi padang dan juga pempek Palembang. Jadi, demikianlah. 3 pihak ini harus saling menghimpit untuk mendahulukan kepentingan dan peran masing-masing. Pertanyaannya, kalau ketiganya yaitu buruh, pemerintah, dan pengusaha tidak bahagia dengan angka kenaikan upah buruh, siapa sesungguhnya yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah si penyebab inflasi, yaitu orang atau lembaga yang memegang otoritas, yang mencetak uang kertas. Sebab inflasi hanya melekat pada uang kertas, bukan pada yang lain. Ayo buruh, ayo pengusaha, ayo pemerintah, tinggalkan uang kertas dan hentilah pajak yang zalim. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami.